Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wisudanto, dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan topik yang sangat umum di masyarakat dan menjadi perbincangan, yaitu reksadana. Untuk kali ini batasan terkait pembahasan reksadana kita batasi reksadana yang bukan termasuk exchange traded fund atau yang banyak dikenal sebagai ETF. Karena ETF ini adalah reksadana berupa investasi kontak kolektif, tapi NABUP-nya diperdagangkan di pasar saham. Berbeda dengan yang kita bicarakan, topiknya ke reksadana yang tidak ETF. Saudara, kalau saudara ingin menjadi seorang investor, tapi ada keterbatasan dalam alokasi waktu untuk memilih-milih terkait dengan perusahaan mana yang menurut Bapak Ibu saudara-saudara baik, ya, dan keterbatasan waktu dalam mengamati perdagangan, maka solusinya adalah reksadana. Karena reksadana adalah kontrak investasi kolektif, berarti di sana ada kontrak investasi, Bapak saudara-saudara menyerahkan dana kepada manajer investasi, nanti manajer investasi yang akan mengalokasikan dana dari Bapak Ibu kepada aset-aset yang sudah disepakati di dalam prospektus. Sederhananya, manajer investasi itu akan memaksimalkan dana dari Bapak Ibu untuk investasi yang ada di dalam prospektus dalam bentuk portofolio, sehingga kalau kita rujuk sebagai teori portofolio, teorinya adalah membentuk portofolio yang efisien itu profitnya optimum, risikonya minimal, sehingga Bapak Ibu bisa mengalokasikan waktu yang berlebih dengan beraktivitas seperti biasa. Jadi tidak harus mengamati dan belajar berinvestasi secara langsung di capital market. Saudara, ketika berinvestasi di reksadana, banyak pihak yang terlibat. Salah satu tadi sudah saya sebutkan adalah manajer investasi yang bertugas membuat portofolio kita optimal. Yang kedua, selain manajer investasi, juga ada bank custody. Bank custody ini adalah yang menghitung atau mengaccount berapa sih nilai kekayaan bersih dari sebuah reksadana, yang nantinya dasar nilai kekayaan bersih ini akan digunakan untuk menentukan berapa harga akuisisi aset tersebut di hari esok atau hari besok setelah perdagangan dibuka kembali. Saudara, yang perlu dipastikan ketika saudara mengakuisisi atau membeli sebuah reksadana, itu pastikan reksadana Anda ada di dalam kustodian Central Efek Indonesia. Jadi nama saudara, asetnya adalah reksadana. Karena reksadana juga termasuk aset yang scriptless, artinya tanpa paper, yang tersimpan di dalam kustodian Central Efek Indonesia. Saudara, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berinvestasi di sebuah reksadana adalah AUM, Asset Under Management. Jadi ketika reksadana itu besar, di dalam prinsip pengelolaan reksadana, ketika dia itu besar, tentu dia bisa menyusun portofolio dengan lebih fleksibel, sehingga investasi kita akan lebih maksimal. Jadi AUM sangat penting, ya, Asset Under Management bagi sebuah reksadana. Selain fleksibilitas di AUM yang cukup besar bagi sebuah reksadana, juga bisa menjaminkan bahwa reksadana tersebut mempunyai kapasitas untuk mendanai sebuah riset
itu cukup tinggi. Ya, riset itu bisa saja kepada nasabah reksadananya atau fokus pada bagaimana mengefisienkan portofolio hasil pengelolaan dari manajer investasi. Hal yang kedua yang penting di dalam sebuah reksadana yaitu nilai aktiva bersih. Ya, selain aset under management tentu akan dibagi dengan total unit kelolaan ya. Jadi sehingga ketemu nilai aktiva bersih. Dan nilai aktiva bersih yang diadministrasikan oleh bank kastadi. Kalau reksadana tersebut semakin tua reksadana, karena reksadana pertama kali terbit adalah harganya 1.000, semakin bertambahnya nilai aset under management dan pertumbuhan reksadana tinggi, maka harga reksadana itu semakin mahal. Maka ketika semakin mahal reksadana tersebut, maka semakin terbatas investor yang bisa mengakuisisi. Misalnya kalau tadi pertama kali terbit 1.000, tapi sekarang itu reksadananya sudah mencapai 1.800, maka investor akan berpikir lebih banyak untuk bisa mengakuisisi reksadana yang lebih murah, karena dia akan memperoleh unit pengelolaan yang lebih banyak. Misalnya tadi 1.800, ada reksadana yang harganya 1.200 atau 1.300, sehingga investor tersebut akan memperoleh unit penyertaan yang lebih banyak. Itu juga perlu diperhatikan terkait dengan nilai aktiva bersih. Yang ketiga yaitu terkait subscription fee atau placement ya. Tapi beberapa reksadana sekarang sudah tidak menyertakan itu. Dan yang keempat adalah redeem fee ya, jadi pengambilan. Jadi saudara-saudara, betul tingkat growth-nya reksadana itu tinggi, tapi kalau ada redeemnya berarti terkait dengan pendapatan itu akan dikoreksi oleh biaya-biaya tadi. Selain subscription, kemudian redeem fee ya, dan tentu ada biaya-biaya yang lain yang merupakan kesepakatan antara investor dengan reksadana.